Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, nomor 4 dan 6 juga bersikap bijaksana dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, di dalam hati mereka, kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka melihatnya atas nama yang mulia, maka kekuatannya hanya akan berada di atas mereka. Adapun ramuan tubuh Dewa Iblis yang telah disempurnakan Xiaoyan, dia tidak pernah menyebutkannya. Bagaimanapun ada beberapa komisi yang belum diterselesaikan. Oleh karena itu, Xiaoyan masih berencana memberikan ramuan itu kepada 7 sendirian. Selain komisi Xiaoyan dalam pertemuan ini, komisi yang tersisa hanya sedikit. Bahkan Xiaoyan tidak menerima komisi alkimia baru. Namun Xiaoyan sudah mendapat komisi yang cukup untuk yang berikutnya. Karena masih banyak pil yang belum sempat Xiaoyan sempurnakan. Namun setelah dikunci oleh Suqian Tai sebelumnya, Xiaoyan juga berencana bertanya pada nomor 7 atau nomor 8 untuk mencari harta karun yang bisa menyembunyikan suaranya. 8. Bisakah Anda membantu saya membuat sesuatu yang dapat melindungi aura saya? Xiaoyan berkata dengan serius. Lagi pula ada beberapa hal yang tidak perlu dihindari. Meskipun itu jelas-jelas ditunjukkan pada Xiaoyan. Tapi tidak ada masalah jika Xiaoyan mengatakan hal yang sama pada Suqian Tai. Bagaimanapun, dia tahu semua yang Xiaoyan lakukan yang ada di permukaan. Jadi Xiaoyan ingin harta karun yang dapat mencegah Suqian Tai mengawasinya. Melindungi aura? Saya tidak pandai dalam hal ini. Meskipun itu dapat dibuat, namun efeknya mungkin sedikit lebih rendah. Dan itu mungkin tidak memenuhi kebutuhan Anda. Nomor 8 tidak ragu-ragu. Lagi pula dia sudah pernah melakukan transaksi dengan Xiaoyan sebelumnya. Jadi dia masih lebih mempercayai Xiaoyan dan tidak menyembunyikan apapun. Harta karun yang dapat melindungi aura? Ya, saya punya. Tepat setelah kata-kata nomor 8 jatuh, nomor 7 mengambil inisiatif untuk berbicara. Setelah pertemuan ini selesai, saya akan mempercayakannya kepada Anda. Nomor 7 sepertinya murah hati, namun karena itu sangat murah hati, itu juga akan menimbulkan banyak kecurigaan. Setidaknya itu membuat orang merasa nomor 7 dan Xiaoyan sangat dekat. Terima kasih. Beberapa ramuan yang dipercayakan telah disempurnakan, jadi saya akan mengirimnya lebih dulu. Adapun sisanya, saya akan menyempurnakan sesegera mungkin. Kata Xiaoyan dengan sedikit bingung. Lagi pula dia tidak mengerti apa maksud nomor 7, karena untuk seorang pembisnis, kata-kata seperti itu tidak seharusnya muncul, dan seharusnya ada pertukaran yang seimbang. Tentu saja, mungkin nomor 7 selalu bersikap seperti ini, yang melakukan bisnis di seluruh dunia dengan rendah hati, dan memperlakukan orang dengan tulus, karena juga merupakan cara pembisnis. Setidaknya dalam transaksi dengan Xiaoyan, nomor 7 sangat dermawan, sehingga membuat Xiaoyan mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Siapapun yang membutuhkan bantuan dapat berkonsultasi dengan saya, dan saya akan memberikan harga yang wajar. Namun selain dapat diperdagangkan, Anda juga dapat bertukar bantuan. Nomor 7 segera melanjutkan. Begitu pernyataan ini keluar, dia juga memberitahu semua orang bahwa dia tidak memperlakukan Xiaoyan secara khusus, tapi memperlakukan semua orang di sini dengan cara yang sama. 7. Apakah harta karun atau semacamnya yang bisa memecahkan aura tersembunyi itu? Yang terbaik adalah barang yang bisa memecahkan secara langsung aura yang mengunci posisi seseorang. Pada saat ini, tiba-tiba suara nomor 6 perlahan keluar, seolah-olah keduanya saling menargetkan. Semuanya ada di luar sana. Tentu
Tentu saja ada, tapi apa yang akan Anda berikan sebagai imbalannya? Ini adalah harta karun. Nomor 7 segera menjawab, namun maknanya juga jelas. Jika Anda tidak bisa menukar barang ini, Anda hanya bisa dengan mengandalkan bantuan. Kalau begitu, lupakan saja. Harta karun seperti itu tidak ada gunanya. Kata nomor 6 perlahan. Namun dalam kata-katanya, dia juga seolah-olah memberitahu Xiaoyan dengan cara ini. Lagi pula, dia juga punya banyak sarana, sehingga Xiaoyan tidak berpikir bahwa dia tidak bisa menguncinya. Hanya saja Xiaoyan memilih diam, jadi nomor 6 tidak perlu berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun konflik di antara keduanya, semua orang sudah bisa mengerti. Belum tentu demikian. Meskipun Xiaoyan tidak menjawab, namun nomor 7 segera menanggapi. Jelas dia sedikit tidak senang karena harta karunnya hal ini tidak disebutkan dengan jelas. Apakah barang-barangnya tidak berguna? Namun Suqian Taiyi juga tidak membantah nomor 7 karena dia tidak perlu berdebat. Dan dia ingin membuka mulutnya hanya untuk berdebat dengan Xiaoyan. Adapun apakah harta karun itu berguna atau tidak, dia tidak peduli. Setelah semua suara berhenti, pertemuan ini juga harus berakhir di sini. Ini adalah akhir dari pertemuan, jadi semua orang bisa pergi. Kata nomor 1 perlahan. Seperti biasanya, dia tidak akan banyak bicara dan tidak terlalu banyak bertanya, seolah-olah dia hanya seorang pengamat dalam setiap pertemuan. Setidaknya saat ini. Saat semua orang ada di sini, dia hanya mengamati pembicaraan semua orang. Namun tepat ketika Xiaoyan tidak pergi, suara seseorang muncul sendirian di benak Xiaoyan. 9. Saya 6 memberikan komisi, tapi saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Tapi Anda juga bisa menolaknya. Ingin bicara dengan saya sendirian? Ketika saya bertemu bayangan darah sebelumnya, itu adalah ujian. Jadi apakah sekarang saya sudah dikenali oleh Suqian Taiyi? Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Dia sedikit ragu. Apakah dia harus menyetujui atau menolaknya? Bagaimanapun identitas nomor 6 adalah mendiang Raja Taisu. Dan belum pernah mengambil tindakan terhadap Xiaoyan sebelumnya. Rupanya itu sesuai dengan dugaan Xiaoyan dan Xiaoyan khawatir Suqian Taiyi dan Taisu tidak sepenuhnya berada di posisi yang sama. Sekarang saya tidak tahu situasi Senshi, bahkan berita hilangnya Ratu pun semakin tidak jelas. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Jika Suqian Taiyi benar-benar mendapatkan tahta, maka ini benar-benar sebuah peluang. Pikiran Xiaoyan berputar. Segera Xiaoyan membuat penilaian dalam pikirannya. Bagaimanapun dia tidak takut membicarakannya di sini. Bagaimanapun identitas Xiaoyan sendiri, Suqian Taiyi jelas tidak memahaminya. Jika tidak, mustahil untuk tidak membunuh Xiaoyan saat itu. Lagi pula, kecil kemungkinannya untuk menemukannya di sini. Oke, saatnya bekerja. Xiaoyan berkata dengan hormat. Meskipun Xiaoyan tidak yakin apakah nomor 1 ada di sisinya atau tidak. Tapi sejauh ini, dia memberinya banyak bantuan. Dia bahkan mengundang Juyen Tianxun untuk membantunya. Setelah menunggu beberapa saat, semua sosok biru menghilang di platform batu. Kemudian 6 dan 9 yang terakhir, dan keduanya perlahan muncul di platform lagi. 9. Tidak haruskah saya meminta Anda untuk mempertimbangkan semua makhluk hidup atau menghormati yang mulia? Lagi pula namanya sudah lama dikagumi. Nomor 6 tidak lagi bersembunyi. Dia secara langsung menyatakan bahwa yang mulia adalah Xiaoyan. Dan itu tidak terlalu buruk. Bahkan jika Suqian Taiyi tidak mengetahui dengan jelas apakah yang mulia benar-benar telah meninggal. Saya tidak peduli dengan nama semua makhluk hidup. Bahkan yang mulia pun tidak. Xiaoyan menjawab dengan ringan. 6. Tidak peduli siapa saya adalah nomor 9, dan saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Xiaoyan terus bermain teka-teki dengan Suqian Taiyi.
Karena saya memilih pertarungan, mengapa Anda masih terus berpura-pura? Kata Sukyen Tayi sambil mencibir. Karena pertemuan ini tidak diselenggarakan oleh Anda, maka Anda tidak punya hak untuk berbicara dengan saya. Soyen sangat menyadari kekuatannya sendiri. Dia jelas yang terlemah di alam dewa kekacauan ini, dan masalah identitasnya sendiri. Bahkan jika pihak lain mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi yang mulia. Tapi Soyen juga tidak bisa membiarkan pihak lain yakin apakah yang mulia benar-benar telah jatuh, atau apakah dia telah bereinkarnasi. Jadi Soyen hanya bisa menggunakan kelemahan ini untuk terus berpura-pura menjadi kuat. Bagaimanapun untuk menghadapi monster tua seperti itu, dan di bawah penghalang biru ini, Soyen harus melepaskan diri dari tekanan. Tepat ketika menghadapi identitas Soyen yang terungkap secara langsung, Sukyen Tayi masih terkejut. Karena Soyen dengan tegas mengungkapkan identitasnya, dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Sebelumnya, Anda melihat tiruan avatar saya melalui bayangan darah. Jadi katakan pada saya, apa yang ingin Anda lakukan? Soyen tidak menunggu jawaban Sukyen Tayi. Kemudian dia terus berbicara dengan nada merendahkan. Seolah-olah di matanya, Sukyen Tayi bukanlah apa-apa. Bantu saya untuk mendapatkan kembali tahta saya, dan semua pasukan Taizu akan mundur dari dunia sensi. Seharusnya metode ini bisa saling menguntungkan antara Anda dan saya. Setelah hening sejenak, Sukyen Tayi berkata, dan dia sebenarnya mengutarakan pemikirannya secara langsung, bahwa dia tidak ingin berkomplot melawan Soyen. Namun, identitas Soyen terlalu susah ditebak. Bahkan dalam pengujian sebelumnya, itu masih membuat Sukyen Tayi bingung. Tapi setelah Soyen mengungkapkan identitasnya secara langsung, Soyen juga ingin membiarkan Sukyen Tayi menghancurkan beberapa pertahanannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.